orang Islam tanya saya, tantang saya, coba jelaskan tentang Tritunggal. Kalau saya bisa mengerti, saya akan jadi Kristen. Lalu saya bilang, tidak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti Tritunggal kalau dia ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kamu belum punya Roh Kudus, kamu tidak akan bisa mengerti. Bagaimana supaya kamu bisa punya Roh Kudus? Orang tidak bisa punya Roh Kudus kalau dia belum percaya Yesus. Orang percaya Yesus dapat Roh Kudus. Kalau dapat Roh Kudus menuntun dia pada seluruh kebenaran, maka dia akan mengerti tentang Tritunggal setelah dijelaskan. Jadi kalau kamu bilang jelaskan Tritunggal baru kamu jadi Kristen, sampai kamu kiamat juga tidak bisa. Jadi lebih baik kamu Kristen dululah. Ini doktrin yang mengajarkan bagaimana. Nah, doktrin ini mengajarkan bahwa sebenarnya memang Allah itu unsur dasar di lilin yang pertama itu sama dengan unsur dasar di lilin yang kedua, sama dengan yang di lilin yang kedua, sama dengan yang ketiga. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat bahwa itulah yang dimaksudkan dengan hakikat itu, di mana itu mempunyai unsur dasar yang Nah, gara-gara doktrin Allah Tritunggal yang kita percaya semacam ini, maka banyak ada dewa tiga serangkai Mesir yang namanya Horus, Osiris, dan Isis pada milenium kedua sebelum Masehi. Nah, ini kepercayaan orang Mesir. Nah, orang Saksi Yehova menuduh bahwa orang Kristen yang percaya Tritunggal itu karena ambil dari kepercayaan kafir demikian. Sementara sebagian orang menganggap bahwa ini doktrin tidak masuk di akal. Bagaimana bisa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kok bisa satu? Nah, itulah tanggapan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau menunjukkan kepada kita bahwa memang waktu kita belajar doktrin Tritunggal itu memang ada kesulitan ya. Ada kesulitan di dalam kita belajar doktrin Allah Tritunggal. Ada seorang ahli atau seorang penulis namanya Loren Beckner. Dia bilang begini, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari pada tengah hari. Jadi coba kalau Bapak Ibu pergi siang hari bolong, buka mata lebar-lebar, lalu tatap matahari. Itu menjadi kesulitan bagi kita. Nah, Loren Beckner itu berkata, mau ngomong tentang Allah Tritunggal itu begitu, sulit. Seperti orang lihat matahari di tengah hari. Nah, sebenarnya kenapa waktu kita bahas tentang doktrin Tritunggal itu ada kesulitan? Nah, saya menemukan ada beberapa kesulitan. Pertama adalah karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tidak terbatas. Sekarang, saudara, kalau kita yang mau belajar tentang Allah, kita ini ciptaan. Allah itu pencipta. Maka itu berarti ciptaan sedang mau belajar tentang pencipta. Kita ini terbatas, Allah tidak terbatas. Maka yang terbatas mau mempelajari yang tidak terbatas. Kita ini fana, sedangkan Allah itu kekal. Maka yang fana mau berbicara tentang yang kekal. Nah, saudara-saudara, kalau ciptaan mau bicara tentang pencipta, yang terbatas mau bicara tentang yang tidak terbatas, yang fana mau bicara tentang yang kekal, kira-kira sulit atau tidak? Sulit kan? Karena sulit, maka itu masuk akal. Karena kalau ciptaan belajar tentang pencipta lalu tidak sukar, malah jadi tidak masuk akal. Ya, ada orang Jawa kesasar di Afrika. Lalu orang Jawa itu cerita, kami itu ada satu makanan paling enak di Jawa, itu namanya tahu. Lalu orang Afrika itu bilang, tahu itu yang bagaimana? Lalu orang Jawa ini bilang, tahu itu warnanya putih, agak kuning-kuning. Lalu orang Afrika ambil segala macam benda yang putih-putih, kuning-kuning begini kah? Dia bukan, putih-kuning tapi segi empat. Mereka ambil segala macam bantal yang warna putih ini segi empat begini kah? Bukan, putih segi empat tapi agak lembek-lembek itu. Ya. Nah, lalu ya mereka ambil segala macam begini kah kayak pusat? Bukan. Lalu tahu itu yang bagaimana? Tahu itu susah. Jelaskan tahu pada orang yang tidak pernah tahu itu susah ya. Padahal itu hanya tahu. Bagaimana kita mau menjelaskan Tuhan Allah?
tahu saja dijelaskan susah. Apalagi menjelaskan tentang Tuhan Allah. Maka waktu kita mau jelaskan tentang Tuhan Allah, itu memang susah. Kenapa? Karena hakikatnya terlalu tinggi. Coba, Bapak Mama, mari kita coba lihat satu bagian ayat. Ayub pasal 11, ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas dari samudera. Dapatkah kamu memahami hakikat Allah? Sebenarnya jawaban itu tidak dapat. Ya. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Allah itu besar. Ya. Yang dalam bahasa Arab Allahu Akbar. Itu tidak tercapai oleh pengertian kita. Ayub 37. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dasar, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Maka memang saudara, bicara tentang Tuhan itu memang sukar. Karena itu kalau kita mau belajar tentang Tritunggal lalu rasa sulit, itu wajar. Itu artinya saudara sedang ada di track yang benar. Ya. Jadi mengapa sampai sulit? Ya karena ini pencipta mau dipelajari oleh ciptaan. Kenapa sulit? Ada alasan kedua. Alasan kedua adalah karena kita bicara tentang realitas suprarasional. Ya. Nah, istilah suprarasional ini itu diungkapkan oleh seorang filsuf Inggris yang namanya John Locke. John Locke bilang begini, pengetahuan itu dibagi 3. Pertama namanya rasional, masuk akal. Yang kedua namanya kontrarasional, bertentangan dengan akal. Yang ketiga suprarasional, di atas akal. Supra itu katanya sama dengan super, di atas. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men yang lain. Namanya Superman. Ada banyak me, tapi ada me lebih hebat dari me lain. Namanya Super Me. Gitu ya? Jadi supra itu di atas. Maka ada banyak Honda, tapi ada Honda paling top. Itu Honda Supra. Itu paling tinggi. Nah, maka rasional itu masuk akal. Kontrarasional bertentangan dengan akal, suprarasional di atas akal. Kalau ibu makan 2 piring dan kenyang, rasional. Ya, ibu makan 12 piring tidak kenyang, itu kontrarasional. Tapi kalau ibu puasa 1 bulan tapi tidak jadi almarhum, itu namanya suprarasional. Nah, Tuhan ini kita kan bicara rasio kan? Nah, rasio kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Maka Tuhan kita pasti di atas rasio. Tuhan tidak bisa dikurung oleh rasio. Karena itu rasio yang kecil ini mau mencoba memahami yang besar yang di atas rasio, yang suprarasional. Wajar loh kalau sulit. Lihat Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku memahaminya. Dan sanggup. Makanya kalau susah, sukar, sulit, wajar. Ya, itu kedua. Sekarang yang ketiga. Kenapa sukar? Karena kita sedang bicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa. Salah satu sifat Tuhan itu adalah unik. Dan Tuhan itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Lihat Yesaya 40. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Apa yang dapat kau anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kau samakan aku seakan-akan aku seperti Dia? Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Yesaya 46. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Jadi Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Kita ini kalau mau bicara tentang sesuatu yang sukar, kita perlu analogi ya. Bapak Ibu, motivasi dalam melakukan sesuatu itu penting. Bukan hanya tindakan. Karena tindakan bisa sama, motivasi bisa berbeda. Suatu tindakan yang sama bisa didorong oleh motivasi berbeda.
Nah, Bapak Ibu pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari, ya kan? Kucing lari, tikus lari. Sama actionnya. Tapi motifnya bisa berbeda, tujuannya bisa berbeda. Kenapa kucing lari? Kenapa tikus lari? Kucing lari karena lapar ingin makan, tikus lari karena takut dan ingin selamat. Berarti satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Maka jangan lihat hanya sama-sama larinya, tapi penyebab larinya, action lari bisa sama, penyebabnya bisa beda. Maka begitu juga, melayani itu orang bisa melayani sama saja, tapi motifnya bisa beda. Ada orang yang melayani untuk perutnya, ada orang yang melayani karena mengasihi Tuhan. Ada orang yang rajin kebaktian karena mengasihi Tuhan, ada yang rajin tapi tidak. Saya waktu melayani dulu di Kediri, ibadah jam 7 pagi, setengah 6, satu bapak sudah duduk di situ. Setengah 6 sudah datang. Tiap minggu. Saya pikir rajin amat si bapak itu ya. Luar biasa cinta Tuhan. Habis itu saya tanya bapak, kenapa bapak orang kebaktian jam 7, bapak setengah 6 sudah ada? Dia bilang, aduh adik, mending saya datang gereja pagi-pagi. Kenapa? Kalau bangun pagi itu istri punya mulut ribut sekali. Ya, kepala pusing, lebih baik saya datang di gereja. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa rajin datang pun belum tentu motivasinya benar ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa sebenarnya saya mau jelaskan pada saudara apa tadi? Yang saya mau jelaskan tuh begini. Tindakan bisa sama, motivasi bisa beda. Tapi supaya saudara nangkap, saya kasih analogi. Kucing dengan tikus. Saya kasih cerita tentang si bapak yang pagi-pagi sudah datang. Maka analogi itu untuk menolong kita memahami yang susah-susah. Nah, tapi waktu kita omong tentang Tuhan Allah, tidak ada analoginya. Tidak ada persamaannya. Ya. Maka tadi ayat itu dia, dengan siapa hendak kamu umpamakan aku sehingga kami sama? Tidak. Tuhan itu lain sendiri. Karena itulah maka orang kalau tanya kira-kira ilustrasi apa tentang Tritunggal, sebenarnya tidak ada ilustrasi. Nah, itu yang bikin susah. Itu yang bikin sukar. Kalau ada analogi, mudah bagi kita untuk paham. Begitu Allah tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa, maka kita hanya membayangkan sesuatu yang kayaknya abstrak. Nah, itu yang bikin sulit. Ya. Nah, karena itulah maka jangan heran kalau kita ngomong tentang Tritunggal ini kok agak susah ya, sukar ya. Oke, sekarang yang ketiga yang mau saya bahas adalah kalau memang itu sukar, sebenarnya bagaimana caranya sikap yang kita miliki waktu kita mau belajar tentang Tritunggal. Nah, ada beberapa sikap yang harus kita miliki. Yang pertama adalah penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Seorang penulis namanya Robert Crossley, dia bilang begini, Allah yang dapat dipahami seluruhnya adalah bukan Allah. Allah yang dapat dipahami seluruhnya bukan Allah. Karena kalau pikiranmu sanggup memahami Allah sepenuhnya, artinya sebenarnya pikiranmu lebih besar dari Allah. Ya. Tapi kan yang lebih besar itu adalah Allah. Pikiranmu lebih kecil. Bisakah pikiran yang kecil ini menampung Allah? Kan mungkin tidak bisa. Kita tidak mungkin memahami Allah kecuali Allah menyatakan dirinya. Tapi bahkan Martin Luther berkata bahwa Allah yang sudah dinyatakan pun masih merupakan Allah yang tersembunyi. Deus revelatus masih merupakan Deus abconditus dalam bahasa Latin. Atau Calvin berkata bahwa memandang Allah itu sama seperti memandang bulan. Kita hanya lihat sisi sini saja, tapi sisi sebelah sana kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, karena itu maka coba lihat kata-kata dari Miguel Molinos. Dia bilang begini, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi kalau kita mengetahui bahwa Allah itu tak dapat dimengerti, berada di luar jangkauan pengertian kita. Maka itu memang keunikan Allah. Karena itu kita bisa menghormati Allah dengan menghargai bahwa dia memang sukar dipahami. Yang kedua, kita mesti punya sifat iman mendahului pengertian. Saudara, dalam banyak hal, sekarang saya tanya, menurut saudara mana benar? Mengerti dulu baru percaya atau percaya dulu baru mengerti? Kita harus mengerti baru percaya?
Atau kita harus percaya dulu baru mengerti? Mengerti dulu. Lah kalau saudara tidak mengerti mau percaya apa? Prinsip umumnya mengerti baru percaya. Itu prinsip umum. Dalam banyak hal mengerti harus lebih dahulu, baru percaya. Supaya percayanya itu benar-benar paham apa yang dipercaya. Tapi ada beberapa hal yang memang melampaui akal budi kita, maka dalam hal itu harus terbalik. Kita percaya dulu, baru kita mengerti. Makanya ada seorang bapak namanya Anselmus dari Canterbury, ya. Dia bilang bahwa aku percaya supaya aku mengerti, dan bukan aku mengerti supaya aku percaya, ya. Aku tidak berusaha mengerti supaya aku percaya, tapi aku percaya supaya aku mengerti. Ada orang Islam tanya saya, tantang saya, coba jelaskan tentang Tritunggal. Kalau saya bisa mengerti, saya akan jadi Kristen. Lalu saya bilang, tidak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti Tritunggal kalau dia ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kamu belum punya Roh Kudus, kamu tidak akan bisa mengerti. Bagaimana supaya kamu bisa punya Roh Kudus? Orang tidak bisa punya Roh Kudus kalau dia belum percaya Yesus. Orang percaya Yesus dapat Roh Kudus. Kalau dapat Roh Kudus menuntun dia pada seluruh kebenaran, maka dia akan mengerti tentang Tritunggal setelah dijelaskan. Jadi kalau kamu bilang jelaskan Tritunggal baru kamu jadi Kristen, sampai kamu kiamat juga tidak bisa. Jadi lebih baik kamu Kristen dululah. Nah, baru setelah itu, habis saya baptis kamu, baru saya jelaskan. Bagaimana? Dia tidak mau ya loh. Nah, jadi itu ada hal-hal yang memang sukar di atas akal kita. Maka di situ iman harus mendahului pengertian. Dalam banyak hal, pengertian mendahului iman. Ada satu ibu yang tiap pagi dia kasih anaknya minum susu sapi sebelum pergi ke sekolah. Dia taruh susu sapi. Dia pulang, dia lihat susu sapinya masih ada. Si anak tidak minum. Besok lagi dia kasih susu sapi lagi. Si anak tidak minum juga. Langsung si mama panggil, "Dek, kenapa mama siap susu sapi kamu tidak minum?" Lalu dia bilang, "Mama, saya tidak akan pernah minum susu sapi sampai saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Coba mama jelaskan." Mamanya bingung. Mamanya hanya pegang kepalanya. Nah, nanti baru lu belajar sendiri saja. Kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih? Tapi sekarang minum saja. Karena ini susu penting bagi tubuhmu. Nah, kalau begitu, dalam hal ini kalau mau tunggu sampai mengerti, baru minum susu, mungkin sudah opa-opa juga belum mengerti ya. Nah, maka dalam hal ini, kita mengerti, kita percaya dulu. Dan khusus hadapi Tritunggal, percaya dulu. Nanti Tuhan akan menuntun kita dalam pengertian. Roh Kudus akan bantu kita untuk mengerti. Ya, oke. Sekarang keempat, mari kita masuk pada dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Dasar ini banyak ya, tapi lihat saja. Kalau waktu cukup saya jelaskan semua. Kalau tidak, kita ambil beberapa yang penting. Pertama-tama saudara harus sadar bahwa kata Tritunggal, Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Ya, di Perjanjian Lama tidak ada, di Perjanjian Baru tidak ada. Nah, orang pertama yang pakai istilah ini adalah Bapak Gereja yang namanya Tertullian atau Tertullianus. Dialah yang mencetuskan istilah bahasa Latin Trinitas. Nah, saudara-saudara, sekalipun istilahnya tidak ada, tapi belum tentu ajarannya tidak ada. Kita harus bisa bedakan antara istilah dengan ajaran. Bahwa sesuatu ajaran bisa ada tanpa ada istilah. Ini saudara harus paham, karena kalau saudara menghadapi orang saksi Yehova, kalau orang saksi Yehova berkunjung ke orang Kristen, mereka biasa tanya, coba kasih tunjuk di Alkitab mana ada kata Tritunggal. Biasa begitu. Saya pernah debat dengan orang saksi Yehova, ya, debat di koran. Dia omong panjang lebar bahwa Tritunggal tidak ada di Alkitab, tidak ada katanya. Saya bilang tidak ada. Tapi sekarang saya tanya balik, orang saksi Yehova ibadah di tempat nama apa? Tempat ibadah orang saksi Yehova itu namanya apa? Sudah lihat tulisan di atas tuh. Jangan dulu, lihat tuh tulisan di atas apa? Balai Kerajaan.
Tempat ibadahnya saksiofon namanya balai kerajaan. Jadi saya tanya, coba kamu kasih saya satu ayat, ada kata balai kerajaan di Alkitab. Coba kasih sabar kejadian, saya kasih satu saja. Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa lu pakai? Kalau Tritunggal tidak ada, lu jadi lu persoalkan. Tapi kalau balai kerajaan tidak ada, kenapa tidak soal? Nah, itu namanya pukulan balik. Ya, kalau berdebat itu namanya pukulan balik. Lalu orang saksi Yehova jawab, kalau hanya balai kerajaan, itu kan hanya nama tempat, bukan doktrin. Tapi kalau Tritunggal, itu doktrin. Nah, karena dia bilang begitu, maka saya bilang, oke. Kalau dalam bahasa Inggris, saksi Yehova itu disebut Jehovah Witness. Jehovah. Dalam Indonesia, itu disebut saksi-saksi Yehuwa. Tapi kalau saudara lihat penulisan resminya mereka, saksi, coba, saksi Yehuwa. Ini penulisan resmi mereka. Nah, lalu saya bilang begini, saksi Yehuwa itu, kata Yehuwa itu sebenarnya berasal dari 4 huruf mati dalam bahasa Ibrani yang disebut tetragrammaton, yaitu Yod, He, Waw, E. Next, ya. YHWH. Itu namanya. Nah, kalau YHWH sedangkan kalian itu hanya Yehuwa, berarti cuma YHW. H yang satu kalian buang kemana? Ini doktrin atau bukan? Bukan hanya doktrin, nama Tuhan. Kalian korupsi satu huruf. Apakah di gereja ini melaksanakan sakramen? Berapa sakramen? 2 ya. Baptisan dengan perjamuan. Dilakukan ya? Bapak Ibu betul ya? Dilakukan ya? Sekarang saya tanya, coba kasih satu kata saja di Alkitab, kata sakramen. Ada tidak? Tidak ada. Kata sakramen tidak ada. Tapi saudara melakukan perjamuan kudus, saudara melakukan baptisan kudus. Artinya ajaran tentang baptisan, ajaran tentang perjamuan, ajaran tentang sakramen ada. Walaupun istilah sakramen tidak ada. Nah, maka dengan cara yang sama, istilah Tritunggal memang tidak ada. Tapi ajaran tentang Tritunggal itu ada. Ya. Oke, kalau begitu sekarang pertanyaan kita adalah, di ayat mana ajar tentang Tritunggal? Saudara tidak akan dapat satu ayat tentang Tritunggal. Tidak dapat. Karena doktrin Tritunggal tidak dibangun dari satu ayat. Doktrin Tritunggal dibangun dari seluruh kitab suci. Oke, sekarang mari kita melihat fakta-fakta kitab suci. Fakta pertama adalah Alkitab menyatakan dengan tegas Allah itu satu atau esa. Itu ayat Alkitab eksplisit. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12:32. Dia esa, 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Ya. Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain berarti satu. Kalau ada yang lain namanya apa? Tidak ada yang lain berarti satu. Markus 12 ayat 32. Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Berarti satu. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Dan masih banyak. Kalau begitu saudara-saudara, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin, bahwa Allah itu satu. Tidak boleh percaya ada 2 Allah, tidak boleh percaya 3 Allah. Allah itu satu, karena ayat Alkitab dengan tegas mengatakan begitu. Ya. Nah, tapi jangan hanya lihat itu ayat-ayat lalu tutup Alkitab sudah. Kalau saudara hanya baca beberapa ayat itu langsung tutup ayat, tutup Alkitab, Allah itu satu saja, titik, tidak ada penjelasan tambahan, itu namanya bukan Alkitabiah. Itu namanya ayatiah. Hanya 1-2 ayat saja ya. Padahal ajaran kita harus Alkitabiah, artinya harus mencakup seluruh di dalam Alkitab.
Maka kita harus melihat lagi ayat-ayat Alkitab yang lain. Nah, ternyata kita melihat bahwa ada fakta-fakta lain. Alkitab juga ternyata menunjukkan kok kayaknya ada semacam kejamakan dalam diri Allah. Beberapa fakta. Pertama adalah penggunaan kata Elohim. Elohim ini nama Tuhan ya, di perjanjian lama. Nah, saudara, menariknya Elohim itu jamak. Bentuk tunggalnya Eloah. Ya, Eloah. Kalau dalam bahasa Inggris, jamaknya ditambah S. Kalau hanya book, berarti satu buku saja. Tapi kalau lebih dari satu, jamak maka books, ada S. Kalau dalam bahasa Ibrani, jamaknya itu adalah akhiran I. Maka tunggalnya Eloah, Elohim, itu jamak. Nah, coba saya kasih contoh. Kejadian 32 ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, ya, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Im itu jamak. Kenapa jamak? Karena bala tentara. Namanya bala tentara mesti banyak dong. Masa satu orang saja? Satu orang saja namanya prajurit. Tapi ini bala tentara, karena bala tentara banyak, maka dia menjadi Mahanaim. Oke, Matius 1. Dan mereka akan mengadakan dia, menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita itu banyak. Karena kita itu banyak, maka bentuk jamaknya Im. Ya. Nah, karena itu Elohi. Kalau book artinya satu buku. Kalau books artinya banyak buku. Ya toh? Kalau fruit, satu buah. Kalau fruits, banyak buah. Kalau Eloah, kalau Elohim, hati-hati. Jangan bilang banyak. Karena tadi ada ayat-ayat bilang Allah satu. Tapi kalau memang Allah satu, kenapa pakai Elohim? Dan menariknya adalah di dalam seluruh perjanjian lama, Eloah hanya dipakai kira-kira 250 kali. Sementara Elohim dipakai 2.500 kali. Ya. Oke, yang kedua, kita melihat penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada penyebutan Allah di situ, tapi kata gantinya bentuk jamak. Kita. Siapa kita itu? Ada teolog-teolog, termasuk kalau saudara ikut di YouTube, ada Ibu Rita Wahyu namanya. Dia bilang bahwa kita itu adalah Allah dan Dewan Surgawi. Dewan Surgawi itu siapa sih? Malaikat-malaikat. Jadi Allah sedang mengajak malaikat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau Allah ajak malaikat mencipta menurut gambar dan rupa kita, berarti malaikat juga pencipta kita. Kedua, kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Nah, kalau malaikat itu pencipta kita, apakah malaikat layak mendapatkan penyembahan kita? Mestinya layak kalau dia benar pencipta. Tapi Alkitab melarang penyembahan dan pujian pada malaikat. Maka itu pasti bukan Allah sedang mengajak Dewan Surgawi. Ada lagi pandangan bahwa ini adalah jamak kehormatan. Dalam bahasa Latin, plural majestaticus, plural of majesty. Tapi ini kalau saya jelaskan ini agak panjang lebar. Ya, saya khawatir waktu kita tidak cukup. Tapi intinya begini, pandangan itu mengatakan bahwa zaman itu, orang kalau mau menghargai seseorang, maka dia akan menyebut, walaupun orang itu satu, tapi dia menyebutnya mengganti dengan kata ganti bentuk jamak. Bukan karena ada banyak, tapi hanya karena mau menghormati saja. Nah, itu namanya plural of majesty. Dan itu saya bisa menunjukkan contoh-contoh itu di dalam Alkitab, terutama ketika digunakan untuk
behemoth di dalam kitab Ayub itu, tetapi akan agak panjang. Jadi intinya ya menurut saya tidak masuk akal kalau dibilang jamak kehormatan. Manusia mau menghormati Tuhan, lalu dia menggunakan bentuk jamak untuk Tuhan. Masalahnya Kejadian 1 ayat 26 itu bukan manusia bicara tentang Tuhan, Tuhan bicara tentang diri sendiri. Lalu Tuhan mau meninggikan siapa? Lagi pula, bagaimana jamak kehormatan dicocokkan dengan Kejadian 3 ayat yang ke-22. Kejadian 3 ayat 22 bilang begini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Jadi sebenarnya Allah ini ada berapa? Ya. Kok sekarang dia muncul lagi di Kejadian 11 ayat 7. Di Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Waktu orang bikin menara Babel, baiklah kita turun. Ya. Kenapa jamak? Menarik lagi, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah di sini, Alkitab Indonesia menerjemahkan ku dan aku. Tapi dalam bahasa Ibrani, pertama itu ku, tapi kedua itu sudah jamak. Nah, coba sudah bandingkan dengan versi bahasa Inggris, King James. Ya, whom shall I send and who will go for us? Kenapa sebelumnya I tunggal, tapi belakangnya ekornya us, jamak? Oke. Selanjutnya, saudara, nah ini mungkin agak sedikit sukar karena kita ini bahasa Indonesia kadang-kadang kita tidak bisa melihat bentuknya di dalam kata kerja atau kata sifat. Tapi dalam bahasa asli itu biasanya terlihat. Saya kasih contoh saja, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tekanannya pada Maha Kudus. Maha Kudus itu pasti menuju pada Allah. Dan Allah itu satu. Berarti yang Maha Kudus itu cuma satu. Nah, sekarang coba saudara lihat gambar ini. Ini dalam teks Ibraninya. Ya. Minta maaf karena yang mau bagaimana lagi. Saya tidak punya cara lain menjelaskan pada saudara. Ya itu teks Ibrani. Saudara lihat yang saya kasih kotak itu ya. Of the Holy One. Lalu saudara lihat ada kata di bawah tuh. ADJ MP. Itu artinya apa? ADJ itu adjektif, M itu maskulin, P itu plural. Plural itu apa? Jamak. Jadi kalau mau mengikuti terjemahan yang literal, maka dia harus mengenal yang Maha Kudus, Maha Kudus. Karena dia jamak. Bukan singular, tapi plural. Ya. Oke, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Penciptamu. Tapi coba lihat Ibraninya. Saudara, your creator. Saudara lihat kotak yang saya kasih itu ya. Ya, ada banyak di situ, tapi saudara lihat cuma M, P, C. Udah ya, kelihatan ya. M itu maskulin, jenis kelamin kata. P, plural. C itu konstrak. Nah, plural artinya kalau diterjemahkan lurus, ingatlah pencipta-penciptamu. Maka pencipta ada berapa? Ingatlah akan pencipta-penciptamu. Lebih dari satu ya. Nah ini hanya 2 contoh saja. Ada banyak contoh seperti itu. Ada banyak kata benda, kata sifat, kata kerja yang begitu. Bentuknya plural. Nah kalau Allah itu betul-betul satu, kenapa harus ada keanehan semacam ini? Selanjutnya kita langsung ke Ibrani 1 ayat 8. Ya, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak. Nah, tentang ini terjemahannya tidak tepat. Bukan tentang unto the son,
kepada anak, makanya lihat Alkitab Indonesia sehari-hari. Tetapi kepada anak itu Allah berkata. Jadi yang berkata siapa? Allah ngomong pada siapa? Allah ngomong apa pada anak? Yang ngomong siapa? Allah ngomong pada siapa? Dia bilang apa pada anak? Tahtamu ya Allah. Jadi yang alami yang mana? Yang ngomong atau yang menerima omongan? Oke, saya nanya. Ada berapa anak sih di situ? Next coba slide-nya. Next. Ya saya, kepada anak ada Allah, terus dia bilang, ya Allah. Ada berapa Allah? 2 ya. Allah yang satu yang ngomong, yaitu Bapa. Tapi Allah yang satu yang dapat omongan, tahtamu ya Allah. Ini pokoknya 2 alam ya. Ya. Oke. Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berkata kepada Tuanku. Nah, di sini Alkitab Indonesia menulisnya berbeda, Tuhan dan Tuan. Alkitab bahasa Inggris itu bilang the Lord say to my Lord. Lord-nya besar, yang pertama semua, tapi Lord yang kedua hanya L saja. Ya. Nah, tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya, coba lihat gambar itu ya. Gambar teks Yunaninya itu bunyinya adalah kurios to kurio. Sama saja. Kurios dan kurio itu bentuknya saja, tapi artinya dengan kata lain bunyinya adalah Tuhan berbicara kepada Tuhanku. Jadi ada berapa Tuhan? Ya. Oke, lihat Hosea 1 ayat 7. Tetapi aku di sini siapa? Tuhan kan? Karena huruf besar ya. Tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Ada berapa Tuhan? Aku menyayangi kamu demi Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, kok pakai demi Tuhan lagi? Ya kayaknya kedua Tuhan ini. Kejadian 19:24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan, dari langit. Siapa yang menurunkan? Tuhan. Api itu diturunkan dari Tuhan yang mana? Yang di langit. Yang satu Tuhan di mana? Di bumi. Kalau saudara baca ceritanya. Berarti ada 2 Tuhan ya? Oke. Ini kita lihat data-data saja. Berikutnya lagi, kita bisa melihat bahwa doa berkat di dalam perjanjian lama itu sudah ada oleh imam. Tapi anehnya, doa berkatnya itu muncul dalam penyebutan nama Tuhan dalam bentuk triple. Bilangan 6. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya. Ada 3 kali penyebutan triple Tuhan. Nah, kalau dia hanya muncul 1 kali, mungkin kita pikir, kebetulan. Tapi sekarang di Yesaya 6 ayat 3, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3 kali? Dia muncul lagi di perjanjian baru, Wahyu 4 ayat 8. Ya, Wahyu 4 ayat 8. Next. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3 ya? Dan itu berulang-ulang, formula 3 itu. Nah, kita belum menyimpulkan, ini baru taruh tanda curiga. Ada apa ini? Ya. Nah, berikut lagi. Saya mau jelaskan soal kata Esa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Tadi kan kita sudah baca ya, bahwa Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Esa itu ada 2 macam. Esa yang pertama itu bahasanya atau katanya adalah Echad. Ya, itu adalah a compound one, satu gabungan. Coba lihat Kejadian 1 akibat.
Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kata Ibrani-nya, itulah hari Ehad. Yom Ehad. Itulah hari satu. Jadi memang hari itu adalah hari satu, Yom Ehad. Tapi Ehad di situ dibentuk dari dua, yaitu petang dan pagi. Petang tambah pagi, Ehad. Berarti Ehad itu memang satu, tapi satu karena gabungan dua, yaitu petang dan pagi. Kejadian 2:24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi basar Ehad. Satu daging. Di situ Ehad daging, basar Ehad. Tapi Ehadnya dibentuk dari dua, yaitu laki-laki dan istri. Ya. Oke, langsung ke Esra pasal 2 ayat 64. Saya kasih beberapa contoh, tidak semua ya. Seluruh jemaat itu bersama-sama, ternyata kata bersama-samanya Ehad. Bersama-sama artinya bersama-sama dalam kesatuan. Bersama-sama itu berapa orang? Banyak itu. Seluruh jemaat itu. Tapi kok dibilang Ehad? Yesaya 37. Ini lebih jelas. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan. Terus ambillah papan yang lain. Berarti dua papan ya. 17 ayat 17, gabungkanlah keduanya menjadi Ehad. Sehingga keduanya menjadi Ehad dalam tangan. Berarti Ehad itu satu memang. Tapi bukan satu, benar-benar satu. Satu yang ini tambah ini, satu. Sementara itu, ada kata lain dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahid. Kalau Yahid itu satu ya, betul-betul satu, nggak ada arti lain lagi. Ya. Contoh, Kejadian 22. Ambillah anakmu yang Yahid itu, tunggal itu. Ishak itu anak tunggal. Sudah, selesai. Satu-satu. Ya. Hakim-Hakim 11. Dialah anak yang tunggal, Yahid. Tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Sudah tidak ada lagi. Berarti Yahid. Ya. Nah, jadi intinya apa? Kalau Yahid berarti satu saja dan tidak ada kompromi lagi. Tidak ada arti lain. Tapi kalau Ehad, satu tapi gabungan. Nah, sekarang kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 itu ya. Coba lihat gambar ini ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Ehad, bukan Yahid. Ehad. Artinya adalah memang Tuhan Esa, tapi keesaannya tidak mutlak. Karena kalau Tuhan itu Esa mutlak satu pribadi saja, mestinya kata Ibraninya Yahid. Tapi ternyata bukan Yahid, malah Ehad. Nah, artinya begini. Kita sudah melihat bahwa ternyata walaupun ayat Alkitab bilang Allah itu Esa, satu, tidak ada yang lain. Tapi kita mendapatkan indikasi di dalam Alkitab bahwa kayaknya ada lebih dari satu ya. Lalu ada penyebutan triple tiga tadi. Dan nanti di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa tiga pribadi itu jadi jelas. Yaitu satu bernama Bapa, satu bernama Anak, satu bernama Roh Kudus. Tapi ada yang mau saya jelaskan. Ini penting sekali supaya saudara tidak salah paham. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti yang lain. Ngerti ya? Yang lain itu ada dua. Nah, ini W.E. Wine. Ini yang menulis An Expository Dictionary of New Testament Words. Ini adalah pakar bahasa Yunani yang hebat. Dia jelaskan bahwa kata Yunani yang lain itu ada dua, alos dan heteros. Kalau alos itu yang lain dari jenis yang sama. Sementara heteros itu yang lain dari jenis berbeda. Nanggapkah? Alos itu yang lain tapi jenisnya sama. Heteros yang lain tapi dari jenis berbeda. Nah, saya tolong saudara ya. Oke, next. Ini apa? Satu botol Coca-Cola kan? Ada yang lain di sebelahnya. Apa? Berarti yang kiri itu bukan kanan. Yang kanan bukan kiri. Itu lain itu ya. Tapi ternyata jenisnya sama. Yaitu sama-sama Coca-Cola. Bahasa Yunaninya alos.
Sabar-sabar, alon-alon. Nangkap? Mengerti? Oke, next. Apa? Coca-Cola. Ada yang lain. Jenisnya sama? Tidak. Kalau begitu, kata Yunani bukan alos. Kata Yunaninya heteros. Hafal dulu. Kalau alos, lain tapi jenisnya sama. Kalau heteros, lain tapi jenisnya beda. Ya. Oke, sekarang lihat Yohanes 5. Kalau aku bersaksi, aku nih Yesus kan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Kata Yunaninya alos. Siapa yang lain itu? Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Artinya apa? Bapa dan Yesus itu lain. Tapi jenisnya sama. Karena Bapa dan Yesus itu lain, maka Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Ya, maka jangan salah berdoa. Oh, terima kasih Bapak Surgawi karena mati di atas kayu salib buatku. Yang mati itu bukan Bapa. Karena Bapa bukan Yesus. Oke? Oh, terima kasih Bapak karena Engkau mencurahkan darahmu. Bapak tidak pernah curahkan darah. Itu lain itu. Berarti sekarang kita kesimpulannya adalah Bapa lain dari Yesus, tapi jenisnya sama. Oke, sekarang lihat 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Bahasa Yunaninya, seorang parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah parakletos. Oke, paham? Yesus itu parakletos. Ayat itu kan, kita mempunyai seorang parakletos pada Bapa, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu parakletos. Oke? Nah, sekarang lihat Yohanes 14 ayat 16. Yesus bilang, aku akan minta pada Bapa, supaya dia memberikan kepadamu parakletos yang lain. Berarti ada berapa parakletos? 2. 1, Yesus. 2, Roh Kudus. Ini kan konteksnya, aku akan minta pada Bapa dia berikan parakletos yang lain, itu Roh Kudus. Berarti ada 2 parakletos, Yesus dan Roh Kudus, tapi karena ini alos, maka Roh Kudus bukan Yesus, tapi jenisnya sama. Sekarang saya ajak saudara pikir, kalau A mirip dengan B, lalu B mirip dengan C, A dan C mirip tidak? Kalau A mirip dengan A, ini mukanya sama dengan B, sama persis. B ini mukanya persis sama dengan C. Terus A sama C mirip tidak? Mirip kan? Sama kan? Sama kan? Kalau Bapa dan Yesus sejenis, lalu Yesus dan Roh Kudus sejenis, kira-kira Bapa dan Roh Kudus sejenis tidak? Sejenis lah. Maka kalau begitu kita simpulkan, oh berarti, tapi dia lain loh. Maka Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, karena lain. Tapi Bapa, Yesus dan Roh Kudus jenisnya sama. Jenisnya sama. Jenisnya apa? Allah itu yang kita sebut hakikat tadi itu. Nah, karena itu maka muncullah di dalam Matius pasal 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Menariknya, ada Bapa di situ, ada Anaknya di situ, ada Roh Kudus, tapi kata Yunani untuk nama tunggal. Coba lihat Inggris saja supaya lebih mudah, ya. In the name of the Father and of the Son and
of the Holy Ghost. Kalau ikut tata bahasa Inggris harusnya in the names. Ya, Mat? Of Father, Son, and Holy Ghost. Tapi anehnya ada Father, Son, Holy Ghost. Tapi namanya itu tunggal. Name, bukan names. Dalam bahasa Yunani, onoma, bukan onomata. Ya. Nah, kalau begitu, mari kita rumuskan untuk ambil kesimpulan. Dasar perumusan. Ada dua data Alkitab yang kita lihat tadi. Pertama, Alkitab mengatakan Allah itu Esa, satu. Kedua, kita melihat ada semacam kejamakan dalam diri Allah dan mengerucut ketiga. Ini dua data dari Alkitab. Sekarang kita harus bikin kesimpulan. Dan kesimpulannya itu tidak boleh buang salah satu. Harus ambil dua-dua. Nah, misalnya, kemungkinan pertama, kita mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi saja. Maka kita mengutamakan data satu, buang data dua. Maka itu bukan Alkitabiah. Tapi, kemungkinan kedua, kita mengatakan ada tiga Allah. Kalau kita bilang ada tiga Allah, kita mengutamakan data dua, kita buang data satu. Maka itu salah juga, itu tidak Alkitabiah. Sekarang bikin kesimpulan yang ambil dua-dua. Berarti, mau tidak mau, akan Tritunggal. Allah itu tiga pribadinya, satu atau sama jenisnya atau hakikatnya. Itulah Tritunggal, dan itulah yang benar. Ngerti sudah? Jadi ingat ya, ternyata mencapai kesimpulan tentang Tritunggal itu tidak hanya satu ayat. Lihat semua dulu, habis semua bersimpulkan bersama-sama, kita pasti akan tiba pada doktrin Tritunggal. Nah, sekarang saya hanya mau kasih beberapa catatan secara singkat saja, tidak ada di slide. Pertama, saudara, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, saudara tidak bisa menganggapnya sebagai sepertiga Allah. Jadi Bapa sepertiga, Anak sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Tiga-tiga kumpul, baru jadi satu. Nggak boleh. Ini penting karena ada orang yang begini. Tritunggal itu seperti rokok. Ada kertasnya, rokok itu, ada filternya, ada tembakonya. Tiga-tiga bergabung, satu rokok. Benar begitu, masalahnya kalau kertas sendiri tanpa tembakau dan filter bukan rokok. Tembakau sendiri tanpa kertas filter bukan rokok. Filter sendiri tanpa kertas tanpa tembakau bukan rokok. Jadi kapan jadi rokok? Kalau gabung tiga-tiga. Nah masalahnya, Tritunggal itu beda. Bapa sendiri tanpa Anak tanpa Roh Kudus Allah. Anak tanpa Bapa tanpa Roh Kudus Allah. Roh Kudus tanpa Bapa tanpa Anak Allah. Gabung tiga, bukan tiga Allah. Satu. Maka Tritunggal itu bukan penggabungan, penjumlahan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Catatan kedua, Tritunggal itu bukan satu pribadi dengan tiga nama. Pak Esra di gereja sebagai pendeta, di kampus sebagai dosen, di yayasan sebagai pembina yayasan. Jadi ada tiga jabatannya, sebutannya. Pendeta, dosen, pembina yayasan. Tapi orangnya cuma satu. Nah, seringkali orang bilang, nah begitu juga Allah. Zaman perjanjian lama, waktu mencipta, dia muncul dalam bentuk Bapa, waktu menebus dalam bentuk Anak, zaman gereja dalam bentuk Roh Kudus. Itu salah. Ya. Oke, sekarang perhatikan Bapak analogi ini ya. Saya pendeta, saya dosen, saya pembina yayasan. Kira-kira dosen, pendeta dengan pembina yayasan bisa ketemu bertiga? Bisa tidak? Ketemu bertiga? Bisa tidak? Pendeta, dosen, pembina yayasan. Bisa duduk satu meja tiga orang. Tiga itu, pendeta. Kan tidak bisa, kenapa? Orangnya satu, kok mau ketemu bertiga bagaimana? Tapi ternyata Tritunggal bisa.
begitu Yesus keluar dari sungai Yordan dibaptis, ada Roh Kudusnya, lalu ada suara, inilah anakku. Berarti betul-betul ada 3 itu. Jadi bukan satu pribadi dengan 3 sebutan. Bukan satu pribadi dengan 3 jabatan. Tapi betul-betul 3 pribadi. Kedua, bisakah pendeta, dosen, dan pembina yayasan ngobrol? Tidak bisa orang yang satu siapa ngobrol dengan siapa. Tapi ternyata Bapa bisa bicara kepada Yesus, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yesus juga bisa bicara dengan Bapa, ya Bapa. Roh Kudus juga bisa berbicara kepada Bapa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucap. Berarti bisa saling komunikasi. Ketiga, bisakah pendeta mengutus dosen ke Jakarta? Tidak bisa sama mengutus siapa. Oh, orangnya satu kok. Tapi ternyata Bapa bisa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Maka adanya bisa bertemu bertiga, bisa saling komunikasi, bisa saling mengutus. Itu menunjukkan bahwa itu betul-betul 3 pribadi. Bukan satu pribadi dengan 3 nama. Nah, yang menganggap satu pribadi dengan 3 nama inilah yang terkenal di YouTube, TikTok itu yang namanya oneness. Ya, atau doktrin Unitarian. Sebenarnya dari sisi sejarah disebut Sabellianisme. Sabellius yang mempeloporinya. Nah, itu sudah ditinggalkan dan sudah dianggap sesat sejak lama. Nah, saya tidak tahu kita GKIN ini, dia punya buku pedoman katekisasi sudah ada perubahan atau belum. Kalau belum ada, yang diterbitkan dari tahun berapa itu yang mungkin Ibu Eli masih sekolah, lalu kita masih sekolah juga tuh ya. Coba saudara ambil dan baca coba tentang Tritunggal. Model kayak Sabellianisme itu, padahal itu sudah dianggap sesat. Dari abad yang ke-4 sana kita masih pakai. Nah, makanya harusnya Komisi Teologi di Sinode kita tuh harus merumuskan pedoman katekisasi yang baru. Kalau tidak nanti kita pakai di seluruh jemaat GKIN, kita menyebarkan ajaran sesat malah jadinya. Jangan begitu. Ya. Nah, itu harus diperbaharui. Ya, oke. Nah, sebelum saya akhiri, ini kayaknya kita bicara di awan-awan saja ya. Tapi sebenarnya tidak. Doktrin Tritunggal itu mempunyai aspek praktis dalam hidup kita. Karena Bapa dilihat sebagai perancang keselamatan, anak pelaksananya, turun ke bumi, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan itu dalam orang percaya. Itu kalau kita bicara dalam konteks keselamatan. Maka sebenarnya kita bisa lihat aspek praktis di sini bahwa Allah Bapa mengutus. Itu sebenarnya dorongan untuk melayani itu. Karena sekarang Bapa mengutus Yesus ya. Tapi Yesus datang, kalau waktu Yesus datang enggak, anak manusia datang bukan untuk dilayani, mereka untuk melayani. Kalau anak manusia datang untuk melayani, berarti Bapa waktu mengutus Yesus, mengutus untuk apa? Untuk melayani. Maka kalau begitu sebenarnya Allah Bapa yang mengutus, itu seharusnya mengajarkan kepada jemaat untuk sebuah dorongan melayani dengan tujuan yang jelas. Ya? Motivasinya apa Bapak kasih itu? Bapak kasih anaknya datang ke dalam dunia, motivasinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Motivasinya itu kasih. Maka kalau memang dia berikan anaknya untuk melayani, motivasinya kasih, maka sebenarnya melalui pribadi Bapak, kita bisa melihat prinsip pelayanan. Pelayanan itu motivasinya harus mengasihi. Tapi banyak orang hari ini melayani bukan karena mengasihi kan? Dia ikut melayani ya kayak tadi, kayak kucing dan tikus itu ya. Nah, ada yang melayani hanya karena cari duit saja, ada yang melayani hanya karena kewajiban saja. Saudara, saya ini diundang khotbah di mana-mana itu. Ya, hampir dari seluruh pelosok Nusantara ini ya. Nah, bahkan dari luar negeri juga. Kadang-kadang saya rasa risih karena mereka tanya, Pak Pendeta, maaf Pak, mau tanya kalau undang Bapak Pendeta tarifnya berapa? Ih, saya kaget. Kenapa pakai tarif ya? Tapi saya pikir-pikir, mungkinkah sudah ada kebiasaan bahwa orang kalau mau diundang khotbah itu harus pakai tarif-tarifan begitu ya? Nah, saya tidak mau begitu.
Karena itu, kalau saudara mau mengundang saya, ini karena kenal dengan Pak Kiman, oke-oke saja. Tapi kalau orang harus mengundang saya resmi, dia kontak ke sekretaris. Nanti sekretaris akan kasih persyaratan mengundang Pak Esra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persyaratan nomor 4 itu apa? Persyaratan nomor 4 adalah tidak ada kewajiban kasih persembahan kasih. Kalau ada mau kasih silakan, tidak ada, tidak apa-apa. Kalau mau kasih juga tidak pernah ditentukan berapa. Lalu yang di luar peraturan, kalau ada gereja yang kepengen sekali dilayani Pak Esra, tapi bahkan beli tiket pun tidak mampu, ya, maka kasih tahu saja, Pak Esra datang, beli tiket sendiri. Artinya apa? Ini melayani ini kita tidak cari keuntungan apa-apa. Ini melayani karena kasih. Ya. Melayani bukan karena kewajiban. Dengan menunda pulang hari ini dan melayani saudara-saudara, maka pertama, saya ada pengeluaran. Saya harus biaya hotel sendiri. Kedua, mobil saya ditabrak. Pengeluaran lagi. Ya. Tapi saya melakukan itu karena mengasihi saudara-saudara, bukan hanya karena sekedar kewajiban bahwa saya adalah ketua daerah, bukan. Ini karena mengasihi saudara-saudara. Saya pikir-pikir ya, sebetulnya saya juga aneh juga ya, bahwa saya diundang di gereja-gereja lain, tapi dari gereja saya sendiri ke KKN, kok kayaknya susah itu ya. Dan hanya beberapa KKN saya mau mengundang saya, salah satunya adalah KKN ini. Jadi saya mau berterima kasih itu ya, karena saudara-saudara mau kasih kesempatan saya untuk mengajar. Tapi Allah Bapa itu motivasinya kasih. Yang kedua, anak Allah Yesus Kristus itu juga datang, ya, dorongannya kasih, tapi ada pengorbanan. Kalau begitu ada prinsip pelayanan yang lain. Melayani itu butuh pengorbanan. Melayani itu mengorbankan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu, bukan mencari sesuatu. Maka orang kalau mau melayani, ikut prinsip Tuhan Yesus itu pengorbanan. Bahkan Yesus sampai mengorbankan nyawanya. Ya, Anthony de Mello itu cerita begini. Di India ada seorang perampok. Dia masuk merampok di saat orang di rumah. Lalu orang satu kampung kejar itu perampok. Orang satu kampung kejar dia, bawa ya batu, kayu, parang, segala macam. Dia lari masuk hutan. Nah, tiba-tiba dia lari masuk hutan. Dia lihat ada pohon besar. Lalu dia tahu bahwa orang India pada waktu itu mereka sangat menghormati pertapa-pertapa. Maka orang kejar perampok, dia lihat pohon besar, langsung dia bertapa di situ. Begitu dia bertapa, orang kejar dia, kejar perampok, mereka lihat, ada orang bertapa di pohon besar. Akhirnya mereka lupa perampoknya, mereka lihat pertapa. Kalau ada pertapa begitu dianggap suci, maka mereka biasa minta berkat. Nah, maka mereka datang, Bapak kasih berkat, dia kasih berkat. Karena sudah kasih berkat, mereka pulang, bikin capcay, bawa kasih dia. Dia kasih berkat lagi, bawa mie goreng. Lama-lama dia dapat makanan banyak. Habis sementara dia berkati-berkati orang dapat makanan banyak, dia bilang, tahu begini untuk apa repot-repot merampok ya? Ternyata saya sudah bisa makan enak dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol gini. Ternyata ada banyak orang melayani Tuhan itu hanya memanfaatkan iman orang-orang tolol. Ada pendeta terkenal di dunia ini. Dia bilang, saya kasih kesempatan saudara untuk dari seluruh penjuru dunia untuk memberikan sumbangan. 100 sumbangan terbesar namanya akan dicatat di langit-langit pesawat pribadi saya. Supaya kalau saya terbang kemana-mana dan lihat di atas, saya akan doakan khusus orang ini. 100 orang terbesar. Maka orang dari penjuru dunia berlomba-lomba. Karena masalahnya kamu kasih 5M juga belum tentu masuk 100 besar. Maka tambah lagi 10M, 100M. Supaya nama bisa di situ. Nah itu kan orang-orang yang melayani mencari keuntungan, itu bukan pengorbanan seperti Tuhan Yesus. Melayani itu berkorban. Ketiga, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memberdayakan dan memberikan dorongan melayani dengan sukacita. Karena Roh Kudus ini salah satu buah rohnya adalah
sukacita, damai sejahtera. Maka melayani itu harus dengan sukacita. Tidak boleh dengan terpaksa. Amin. Majelis bagaimana? Melayani dengan sukacita? Ya, kita ini kalau mau pilih majelis itu biasa susah ya. Kadang-kadang susah sekali dapat. Banyak yang menolak. Tapi dengan baik-baik bahwa sebenarnya kalau sampai Tuhan pilih saudara melayani, itu kehormatan besar yang Tuhan berikan. Saudara pikir Tuhan tidak bisa melayani sendiri, menginjil sendiri. Penginjilan pertama, Tuhan cuma pakai malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu malaikat yang sampaikan injil pertama. Untuk bikin tobat manusia jahat kayak Paulus saja Tuhan tinggal muncul. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bertobat. Jadi kalau Tuhan mau bikin bertobat satu Indonesia, satu Sidoarjo ini, dia tinggal muncul di langit saja, berteriak satu Sidoarjo bertobat. Mampu, hanya dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mau pakai orang-orang di GKIN Rahman ini. Kalau begitu, Tuhan sudah pilih dan kasih melayani itu, mesti sukacita. Tidak boleh berat, tidak boleh terpaksa. Waktu Lady Di mau menikah, luar biasa. Mereka cari artis siapa yang menyanyi. Mereka akhirnya pilih salah satu artis dari New Zealand. Setelah artis itu dipilih, lalu mereka tanya dari pihak kerajaan Inggris, bayarannya berapa? Lalu dia bilang, apa? Bayaran? Bukankah dari seluruh artis di dunia saya yang dipilih itu sudah bayaran terbesar? Jadi sampai bisa dipakai oleh Lady Di saja, itu kehormatan. Nah, kalau Tuhan mau pakai saudara, itu kehormatan. Maka harus melayani dengan sukacita. Jangan mengeluh. Ya, jangan gampang putus asa. Jangan gampang kecewa. Hanya tersinggung sedikit lari. Ya, hanya bentrok sedikit hilang. Tidak, melayani itu harus. Itu penghormatan dari Tuhan. Makanya ada seorang berkata, khusus untuk pemberita firman, kalau Tuhan sudah memilih engkau menjadi pengkhotbah, jangan rendahkan dirimu untuk menjadi raja. Artinya apa? Pengkhotbah itu lebih berharga dari raja. Karena apa? Ini jubirnya surga. Nah, maka saya juga bikin modifikasi sendiri. Kalau Tuhan sudah panggil engkau menjadi gembala, janganlah engkau menjadi anggota dewan. Ya, karena menjadi tugas melayani itu, wah, itu harus sukacita ya. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Bapa mengutus karena kasih, kamu harus melayani karena kasih. Anak datang untuk berkorban, kamu melayani harus berkorban. Roh Kudus berikan sukacita, kamu melayani harus sukacita. Tapi ingat, bukan hanya Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadi-pribadi terpisah, tapi kesatuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu namanya kesatuan Tritunggal. Kalau begitu, melayani itu juga harus dalam kesatuan dan kerjasama. Oke? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu kerjanya sama-sama. Bapa mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus ikut mencipta? Ikut tuh. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1. Kolose 1 ayat 16. Anak juga itu ikut mencipta. Roh Kudus pada waktu penciptaan, roh melayang-layang di atas permukaan air. Itu bahasa simbolis untuk menunjukkan penciptaan. Berarti dalam penciptaan, Bapa, Anak, Roh Kudus kerjasama. Dalam penebusan, Bapa mengutus, Anak diutus. Setelah itu, Roh Kudus menerapkan penebusan itu di dalam orang percaya. Jadi ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu kerjasama. Ya, Bapa mengutus Yesus. Yesus harus datang sebagai manusia. Tapi kalau dia harus manusia, dia harus bukan manusia jadi-jadian. Harus lahir dari seorang manusia. Tapi tidak boleh hasil kawin. Nanti dosa asalnya ikut. Maka dia harus manusia yang suci, sempurna. Bagaimana supaya Maria melahirkan suci sempurna? Tidak boleh hasil kawin dengan Yusuf. Disitulah Roh Kudus kerja. Sehingga membuat mujizat Yesus lahir dari seorang perawan. Lalu dia menguduskan janin Yesus. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus pada akhirnya lahir dalam keadaan suci sempurna, tidak ada dosa. Karena kalau Yesus berdosa, ada dosa asal, dia sudah tidak layak jadi juru selamat.
Tapi Roh Kudus menguduskan janin Yesus dari dalam rahim. Saudara lihat pada waktu Allah Bapa sudah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Lalu Yesus dicobai oleh iblis. Siapa yang bawa Yesus dicobai iblis? Roh. Tapi roh juga yang beri kekuatan. Waktu Yesus usir setan, dia bilang, kalau aku mengusir setan dalam kuasa Roh Allah. Oh, kalau begitu kita bisa lihat ternyata Bapa, Yesus, Roh Kudus ini dalam peran di bumi ini kerjasama. Maka itu harus mengajar jemaat dalam melayani itu. Ya, jangan satu kerja ke kiri, satu kerja ke kanan, satu mau ke muka, satu mau ke belakang. Tidak. Kerja dalam spirit Tritunggal itu artinya melayani dalam kesatuan. Kita punya karunia beda-beda, tapi harus ada dalam kesatuan, satu tujuan. Satu iman kita, satu Tuhan kita melayani yang sama. Kalau begitu, marilah melayani. Makanya jangan gontok-gontokkan dalam pelayanan. Jangan saling iri hati dalam pelayanan. Ya. Jangan suka menjatuhkan teman yang satu. Dorong pelayanan itu. Saya pernah pergi ke pasar, lihat orang jual kepiting. Dia jual kepiting, tapi ternyata kepiting taruh di ember, tapi ember tidak ditutup. Jadi ini kepiting-kepitingnya bergerak, mau keluar. Saya buat ini lama-lama ini kepiting habis ini. Saya bilang, itu kepiting sudah mau keluar. Om bilang, jangan khawatir. Kalau ada tahu jurus kepiting, ada tidak khawatir. Kenapa? Karena jurus kepiting itu nanti kepiting satu kan mau keluar dari ember. Begitu dia sampai satu dari bawah tarik, klik, dua-dua jatuh. Satu naik lagi. Begitu mau keluar, satu klik, jatuh lagi. Saya bilang, itu jurus kepitingnya. Iya, itu jurus kepiting. Setelah itu saya sadar, ternyata di pelayanan juga ada banyak orang pakai jurus kepiting ya. Ya, di gereja ada banyak orang pakai jurus kepiting. Di sinode juga ada orang pakai jurus kepiting. Di yayasan Kristen juga ada banyak orang pakai jurus kepiting. Makanya kita semua tidak pernah keluar tuh. Karena lihat satu mau keluar, kita kalau bisa kita tarik turun. Harusnya didorong supaya naik itu ya. Nah, dalam jemaat ini, marilah semoga tidak ada yang pakai jurus kepiting di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita.